Hai teman-teman semua, terima kasih telah tetap setia dalam channel Secupak Gandum. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari kami. Kali ini kita akan belajar dari kisah Yusuf yang merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus, Benyamin yang merupakan gambaran tentang kita orang percaya, piala perak Yusuf yang merupakan gambaran cawan murka Allah, dan beberapa gambaran lainnya dalam kisah cerita Yusuf, mulai dari kisah kehidupannya ketika masih bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sampai ketika Yusuf menjadi tangan kanan Firaun dan menjadi penguasa di tanah Mesir. Seperti kita ketahui, Yusuf adalah salah seorang anak Yakub. Adapun Yakub sangat mengasihi Yusuf. Bahkan Yakub membuatkan jubah yang maha indah buat Yusuf. Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dari gambar ini kita bisa lihat, Yakub mempunyai 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Dan masing-masing istrinya itu mempunyai 1 orang budak. Lea mempunyai budak bernama Jilpa, dan Rahel mempunyai budak bernama Bilha. Lea mempunyai 7 orang anak, dan 2 orang anak dari budaknya. Rahel mempunyai 2 orang anak, dan 2 orang anak juga dari budaknya. Salah seorang anak Yakub yang dilahirkan oleh Lea adalah perempuan yang bernama Dina. Namun karena yang menjadi garis keturunan adalah dari laki-laki, maka Yusuf terhitung menjadi anak ke-11 dan Benyamin menjadi anak ke-12. Rahel adalah istri yang sangat dicintai oleh Yakub, dan untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja selama bertahun-tahun. Rahel mempunyai 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin merupakan gambaran kasih karunia. Anak-anaknya Yakub yang lain yang berjumlah 10 orang menggambarkan tentang hukum Taurat. Yusuf adalah gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Benyamin adalah gambaran tentang kita sebagai orang percaya. Ketika Benyamin lahir, Rahel memberikan nama Ben-Oni. Namun Yakub memberikan nama menjadi Benyamin. Ben-Oni artinya anak penderitaan. Benyamin artinya anak tangan kanan. Dari sini kita dapat melihat bahwa kita yang awalnya hidup dalam penderitaan berubah menjadi anak kesayangan Tuhan. Sekarang kita akan melihat kisah tentang Yusuf. Suatu ketika, Yakub mengutus Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Ketika Yusuf tiba dan menjumpai saudara-saudaranya, Yusuf ditolak. Bahkan saudara-saudaranya hendak membunuhnya. Dari sepenggal kisah ini, kita bisa melihat Yusuf merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus. Yesus adalah yang paling disayang oleh Bapaknya. Bapaknya memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dan suatu ketika Bapaknya juga mengutus Yesus kepada saudara-saudaranya, yaitu domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Seperti kita ketahui, Yusuf pun dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak kepada seorang pedagang Ismail yang sedang lewat dan sedang dalam perjalanan ke Mesir. Singkat cerita, setelah Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, dia pun dibawa ke Mesir menjadi budak. Dan di Mesir, Yusuf menjadi berkat dan menjadi roti hidup bagi bangsa Mesir. Di Mesir, Yusuf bukan hanya menjadi penyelamat, tapi juga menjadi penguasa. Demikian juga halnya dengan Yesus. Sejak Yesus ditolak oleh bangsa Israel, Yesus menjadi berkat dan menjadi roti hidup bagi dunia ini. Yesus menjadi penyelamat dan penguasa bagi seluruh dunia ini. Yesus menjadi juru selamat. Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang pegawai istana Firaun yang menjabat sebagai kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke sana. Selama Yusuf berada di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Begitu juga ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalam penjara tersebut, Yusuflah yang mengurusnya. Dan apa yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya selalu berhasil. Kisah ini bisa saudara baca dalam Kejadian 39 ayat 1-23. Dari kisah ini kita bisa pelajari ketika Yesus ada dalam rumah kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, maka berkat Tuhan akan selalu ada di setiap aspek kehidupan kita. Izinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita.
rumah tangga kita, masa depan kita, dan seisi rumah kita, maka semuanya akan berhasil. Suatu ketika, terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh negeri Mesir, bahkan di seluruh bumi. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Yusuf begitu luar biasa. Di saat seluruh dunia mengalami kelaparan yang hebat, tapi Yusuf membuat negeri Mesir berkelimpahan. Ketika rakyat Mesir berteriak meminta roti kepada Firaun, justru Firaun berkata kepada semua orang Mesir itu untuk datang kepada Yusuf. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Dari perkataan Firaun tersebut, apakah saudara terikat kepada perkataan seseorang? Saya yakin saudara pernah mendengar atau membacanya. Hal yang sama seperti perkataan Firaun, Ibu Yesus juga mengatakan kepada para pelayan ketika mereka menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ketika itu mereka kehabisan anggur. Lalu Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan agar mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tertulis dalam Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Seperti kita ketahui bersama, ketika itu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan itu menjadi mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Dari kisah ini kita juga bisa mengambil sebuah nilai yang sangat berharga, sekalipun sekarang dalam keadaan sulit seperti kondisi saat ini. Tapi kalau Tuhan memerintahkan untuk melakukan sesuatu, jangan ragu untuk melakukannya. Maka saudara akan melihat mujizat dan kebaikan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Kita kembali lagi kepada kisah tentang Yusuf. Kuasa atas lumbung-lumbung persediaan makanan di Mesir ada dalam tangan Yusuf. Orang-orang di Mesir dan orang-orang dari seluruh bumi datang kepada Yusuf untuk membeli gandum, karena hanya di Mesir ada tersedia gandum. Itu sebabnya saudara-saudaranya Yusuf pun datang ke Mesir dan ikut membeli gandum, karena di tanah Kanaan juga mengalami kelaparan, yaitu tempat di mana Yakub dan saudara-saudaranya Yusuf tinggal. Ketika saudara-saudaranya datang dan melihat Yusuf, mereka tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Saat itu Yusuf belum menyatakan dirinya bahwa dia adalah saudaranya yang pernah mereka jual. Lalu Yusuf menahan salah seorang dari saudaranya, yaitu Simeon, dan membiarkan yang lainnya pergi untuk menjemput saudaranya yang bungsu dan kembali membawa saudaranya yang bungsu kepada Yusuf. Pada saat itu, Yusuf seolah-olah sedang menguji kebenaran cerita dari saudara-saudaranya yang mengatakan bahwa mereka 12 orang bersaudara. Yang bungsu ada pada ayah mereka, dan yang satunya lagi sudah tidak ada. Lalu mereka pun pergi untuk menjemput adik mereka yang bungsu. Tapi sebelum mereka pergi, Yusuf memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya karung-karung yang dibawa saudara-saudaranya itu diisi dengan gandum. Dan uang yang mereka berikan untuk membeli gandum dimasukkan kembali ke dalam karung-karung itu. Dan Yusuf juga memerintahkan supaya mereka diberi makanan untuk bekal di jalan. Dan perintahnya itu dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Lalu saudara-saudaranya itu berangkat meninggalkan Yusuf dan juga Simeon yang ditahan oleh Yusuf sebagai jaminan agar mereka kembali lagi dengan membawa saudara bungsu mereka. Namun ketika mereka istirahat bermalam di tengah perjalanan, salah seorang dari mereka membuka karung gandumnya untuk memberi makan keledainya, dan ia menemukan uang di dalam mulut karung itu. Semua yang tadinya mereka berikan kepada Yusuf untuk membeli gandum, mereka terima kembali. Dari kejadian ini kita bisa pelajari, kita tidak bisa membeli kebaikan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa membeli kebaikan Tuhan. Keselamatan, kasih karunia, berkat berlimpah, kesembuhan, dan semua kebaikan Tuhan yang lainnya. Itu diberikan gratis buat saudara dan saya. Gratis bukan berarti murah. Semua itu gratis karena harganya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir karena pada saat itu gandum hanya ada di Mesir. Mereka membeli gandum, lalu mereka pulang dan menemukan uang mereka kembali di dalam karung. Dan sudah tentu mereka bertanya-tanya, siapa yang menaruh uang dalam karung kami? Dan inilah yang terjadi bagi bangsa Israel di zaman modern sekarang. Mereka tidak tahu siapa yang menaruh uang dalam pundi-pundi mereka. Mereka tidak tahu siapa yang memberkati mereka. Bangsa Israel diberkati karena mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian itu sudah ada dalam darah mereka, melalui Abraham, nenek moyang mereka.
Jadi kalau hari ini mereka diberkati, itu bukan karena kesetiaan mereka. Mereka diberkati karena kesetiaan Tuhan dengan janjinya. Bangsa Israel atau Yahudi adalah bangsa yang terkecil rasnya di seluruh dunia. Tapi sejarah membuktikan, dari bangsa inilah muncul berbagai penemuan sains, inovasi, teknologi, dan hampir semua bidang di dunia ini. Penemunya berasal dari bangsa ini. Mereka menguasai dunia. Pengaruh Yahudi untuk dunia ini sangat besar. Peraih hadiah Nobel sebagian besar berasal dari ras ini. Dell, Compaq, Oracle, Facebook, Microsoft, Google, Levi's, dan masih banyak penemu dan ilmuwan lainnya seperti penemu bola lampu listrik, penemu teori relativitas dan efek fotolistrik, penemu internet, pencipta sistem operasi Android. Semua pendiri dan penemunya adalah orang Yahudi. Dan masih banyak lagi kontribusi Yahudi bagi dunia ini. Mereka tidak pernah tahu siapa yang menaruh uang ke dalam kantong mereka. Mereka tidak pernah tahu siapa yang memberkati mereka. Tapi suatu saat mereka akan tahu bahwa yang memberkati mereka adalah Yesus Kristus yang pernah ditolak oleh nenek moyang mereka 2000 tahun yang lalu. Begitu juga ketika saudara-saudara Yusuf menemukan uang mereka kembali di dalam karung mereka. Mereka tidak tahu siapa yang meletakkan uang itu di dalam karung mereka. Ketika mereka kembali lagi ke Mesir dan membawa serta adik bungsunya, mereka dihidangkan makanan dan makan bersama-sama dengan Yusuf serta beberapa orang Mesir. Lalu Yusuf memerintahkan pelayannya agar mengisi semua karung saudara-saudaranya itu dengan gandum, sebanyak yang bisa dibawa oleh mereka, dan juga meletakkan uang di mulut setiap karung yang mereka bawa. Selain gandum dan uang, Yusuf juga menyuruh pelayannya agar meletakkan piala perak kepunyaannya di dalam karung anak yang bungsu. Keesokan harinya, saudara-saudaranya pergi meninggalkan Yusuf dan tanah Mesir. Tetapi belum juga mereka berjalan jauh, Yusuf menyuruh pelayannya mengejar saudara-saudaranya itu. Singkat cerita, mereka pun kembali kepada Yusuf. Yusuf memperkarakan masalah piala perak yang ada di dalam karung salah seorang dari mereka. Dan pada saat itulah Yusuf pun menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Marilah dekat kepadaku." Mari kita lihat perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 45 ayat 4-5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kita lanjutkan ke ayat 9-11. "Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau.'" Bukankah hal ini yang juga dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28-30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, semua akan aman, tenang, dan damai. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan Yesus pasti sediakan. Kita lihat kembali perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 45 ayat 5. "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kita bisa lihat caranya Yusuf menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan saudara-saudaranya. Yusuf membuat saudara-saudaranya agar tidak fokus kepada masa lalu, tidak fokus terhadap apa yang mereka lakukan dulu. Tapi Yusuf mau agar saudara-saudaranya fokus terhadap apa yang terjadi pada Yusuf. Itu sebabnya Tuhan juga mau agar kita tidak fokus terhadap masa lalu, dan tidak fokus terhadap apa yang pernah kita lakukan dulu.
Setiap orang punya tantangan di masa lalu, sekarang, dan bahkan di masa mendatang. Kenapa orang bisa khawatir? Karena orang sering fokus terhadap dirinya sendiri. Kalau saudara pernah jatuh, pernah berbuat dosa, melakukan sesuatu yang salah, khawatir akan masa depan, ekonomi, keuangan, dan segala permasalahan lainnya, maka fokuslah terhadap Tuhan Yesus, terhadap apa yang pernah Dia lakukan. Datang kepadanya, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Kita lihat kembali Kejadian 45 ayat 10-11. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Apa arti Goshen? Goshen artinya dalam bahasa Ibrani datang mendekat. Yusuf memberitahukan kepada saudara-saudaranya agar diberitahukan kepada bapaknya supaya datang dan tinggal di Goshen. Itu sebabnya dikatakan dan akan dekat kepadaku. Lalu dikatakan juga, di sanalah aku memelihara engkau. Dengan kata lain, Yusuf ingin mengatakan, di tempat di mana engkau datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara engkau. Itu adalah isi hatinya Yusuf. Dan saudara juga bisa melihat isi hatinya Tuhan Yesus. Karena Yusuf menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Ini adalah isi hatinya Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kita sedang mengalami keadaan dan situasi dunia yang tidak menentu. Sama seperti saudara-saudaranya Yusuf yang mengalami kesusahan, yaitu kelaparan terjadi di negeri mereka. Hari-hari ini begitu susah diprediksi. Ada begitu banyak kuman, virus, perekonomian tidak menentu, ada begitu banyak usaha yang tutup, banyak orang yang terkena PHK, dirumahkan, tidak ada penghasilan, banyak orang bingung mau melakukan apa. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya, datanglah mendekat kepadaku, di tempat di mana engkau datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara engkau. Mari kita lihat perkataan Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 13. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku. Ini adalah perkataan Yusuf. Dan Yusuf merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus. Itu artinya, kalau kita datang kepada Bapa di sorga, ceritakan tentang kemuliaan Yesus. Betapa baiknya Bapa di sorga yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia tidak bercacat, dia tidak bercela, dia tidak berdosa, dalam dia tidak ada dosa, tapi Bapa telah membuat dia berdosa karena saudara dan saya. Ceritakan segala kemuliaan Tuhan Yesus di hadapan Bapa di sorga. Karena Yesus adalah persembahan yang harum, yang kudus, dan dupa yang harum di hadapan Bapa di sorga. Ketika kita menceritakan kemuliaan Yesus kepada Bapa, maka Bapa akan turun, dan Allah bertahta di atas pujian. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan? Berdoa. Ketika kita berdoa, kita mendekat kepada Tuhan. Ada komunikasi di sana. Kita berbicara kepada Tuhan. Tapi ketika kita duduk dan membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Tuhan akan memelihara kita. Kalau saudara mengerti bagaimana isi hatinya Yusuf pada saudara-saudaranya, demikianlah isi hati Tuhan Yesus hari ini kepada saudara dan saya. Ketika hari ini kita berada di situasi yang sulit. Singkat cerita, saudara-saudara Yusuf kembali ke tanah Kanaan untuk menjemput ayah mereka Yakub. Sebelum kembali ke tanah Kanaan, Yusuf memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, termasuk kepada ayah mereka diberikannya gandum, roti, dan makanan lain untuk dimakan dalam perjalanannya ke Mesir. Selain gandum dan makanan untuk bekal dalam perjalanan, Yusuf juga memberikan kepada mereka masing-masing sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Benyamin adalah gambaran tentang kita orang percaya. Jika saudara-saudaranya yang lain hanya mendapatkan 1 pesalin,
Namun Benyamin mendapatkan 5 pesalin. Itu artinya kita sebagai orang percaya menerima berkat Tuhan 5 kali lebih banyak dari orang-orang dunia. Dan Tuhan akan memberikan setidaknya 5 pengurapan yang berbeda bagi kita orang percaya. Selain itu, Benyamin juga menerima 300 uang perak. Pada kisah sebelumnya, ketika saudara-saudaranya hendak berangkat ke tanah Kanaan, Yusuf juga meletakkan piala peraknya ke dalam karung Benyamin. Perlu kita ketahui, perak berbicara tentang penebusan. Yusuf adalah gambaran tentang Yesus Kristus, dan Benyamin adalah gambaran tentang kita orang percaya. Itu artinya kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Piala perak Yusuf adalah sebuah cawan yang digunakan oleh Yusuf untuk minum setiap hari. Artinya itu adalah gambaran tentang cawan murka Allah. Anggur dalam piala perak sudah diminum oleh Yusuf. Ini menggambarkan bahwa segala penderitaan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Murka Allah sudah ditanggung seluruhnya oleh Tuhan Yesus. Karung berbicara tentang tubuh kita. Mulut karung berbicara tentang mulut kita. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Piala perak diletakkan di mulut karung. Apa yang kita ucapkan melalui mulut kita penuh kuasa. Tuhan mau agar kita memperkatakan perkataan yang baik dan perkataan yang memberkati. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Kiranya iman saudara dan saya bisa semakin kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan, hanya Dia yang datang dari sorga yang mengerti jalan ke sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.